Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pagi ini saya mau nyairin yang ada di TikTok untuk bayar listrik. Jadi, teman-teman, ceritanya ya namanya usaha kan naik turun, teman-teman ya. Eh, saya pesan saya ke teman-temanku semua, jangan sepelekan yang TikTok hasilnya 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, bahkan nanti akan lebih gitu ya. Walaupun masih kecil-kecil, jangan disepelekan. Ini pengalaman pribadi saya. Ternyata saat kayak tengah-tengah bulan seperti ini, itu sangat-sangat membantu teman-teman. Apalagi di rumahku itu tagihan listriknya udah 1 juta lebih ya. Itu kalau cuman mengandalkan satu sisi pada saat bisnis lancar sih isi-isi aja. Tapi coba saat ini penjualan lagi susah, jualan juga lagi sulit gitu ya. Dan bahaya gitu ya. Hubungan dengan supplier juga banyak yang stuck gitu ya. Ya coba tak rasakan di diri saya sendiri. Akhirnya saya coba atensi banget. Oh iya bener ya. Ternyata walaupun kesannya hasilnya masih sedikit dari TikTok, tapinya sangat-sangat membantu teman-teman. Jadi istiqomahkan saja terus. Teman-temanku, ayo kita semangat terus. Jangan sepelekan sehari dapat 30.000, 20.000 dari TikTok gitu. Yuk, aku tadi dengerin juga Bang Neo cerita gimana cerita struggling dari awalnya. Ternyata gila, saat ini beliau tuh punya bisnis. Setiap 3 hari keluar kota, antar barang, tapi beliau masih menyempatkan untuk terus gimana konsisten upload tiap hari 20-an konten, 15-20 konten. Seorang yang sudah bagus, sudah punya power, sudah naik, tapi gokil. Dan akhirnya beliau pun bisa mendapatkan GMV kalau tidak salah 700-an juta di bulan ini, bulan ini gitu ya, sampai tanggal segini. Gokil ya. Yuk, coba kita cairkan ya, cara cairkan TikTok, penghasilanku TikTok sampai saat ini ya. Yang ada tak warikin semua aja. Bismillah. Nah teman-teman, yuk bismillah. Moga-moga bisa buat bayar listrik. Gokil nih, listrik udah hari ini udah hari terakhir ya. Wah, ini akunku yang olahraga nih mulai tak upkan juga nih teman-teman. Ini aku punya akun lain, Wonders Body Fit. Ini jadi teman-teman juga bisa juga cek di YouTube-nya Wonders Body Fit ya. Ini arahnya untuk olahraga gitu ya. Oke, saya kembali ke akunku yang utama dulu teman-teman. Bismillah untuk dicairkan ya. Nyairin dulu. Ini jangan benar-benar sangat membantu teman-teman. Nah, apalagi kondisi seperti wah ini masih view-nya. Ini karena efek saya uploadnya rada turun ya, efeknya di sini teman-teman. Oke, itu nanti saya fokus dulu di, saya mau nyairin ya. Dapat 600 ya teman-teman. Ini ada dana 685 ya. Bismillah, kita cairkan aja pagi ini. Withdraw all ya, withdraw all 685.575, jadi cairnya 675. Potongannya berapa itu? Oh, dapat potongan 9.000 ya teman-teman tuh. 685.575 terus kepotong 9.000 ya, 9.000 ya. Nah, oke, kita withdraw saja, kita withdraw. Continue to withdraw. Oke, baik. Oke, aku pindah ke akunku yang kedua. Pokoknya ada berapapun tak cairkan saja teman-teman ya. Tak cairkan dulu. Ini yang Wonders Nature yang biasanya udah jalan terus, malah kemarin zero penjualan. Beberapa hari ini zero mulu penjualan. Nah, nanti coba dipelajarin, tak pelajarin lagi ya teman-teman. Jadi ceritanya pokoknya pagi ini saya mulai lagi dengan saya nyairin dana-dana yang ada dulu di ini. Nah, ini dapat 487 ya. Nah, dikumpul-kumpulin 20.000, 10.000, 7.000, berapapun ya wis tak diemin aja. Dan ini dapat total pendapatan 478, kembali lagi potongan 8.000. Oke, withdraw. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti dapat jutaan ya. Total dapat juta.
Nah, kurangnya nyari lagi ntar ya. Terus kurang dapat berapa lagi? Ini ada lagi di Bondas Emperor. Ini akun yang ketiga nih yang baru home living. Sesekali sudah mulai ada closing sekarang pelan-pelan. Coba tak. Bismillah, hari ini aku tak pengennya aku hari ini ngegas lagi untuk konten teman-teman. Bismillah, moga-moga mood hari ini. Oh, ini ada 7.000 ya. Kita withdraw aja sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya kita tarik. Oh, nggak bisa bro. Nggak bisa. The withdraw amount is less than the minimum. Oh, nggak bisa. 10.000 baru bisa di withdraw. Oke, ternyata ini pengalaman lagi kan. Ternyata sebelum 10.000 nggak bisa kawan-kawan. Oke. Toko Cihui ada nggak ya? Ini juga udah jarang closing banget teman-teman, ya Allah. Berarti cuma 2 akun itu ya. Oke, buat tabungan dulu yang di sana. 7.000 ternyata nggak bisa, nih baru ngeh juga saya. Di sini ada dana nggak? Kita cek aja. Ini nggak tahu nih aku ada dana nggak? Wah, 0 bro. Oke, 0. Siap. Nah itu teman-teman. Saat-saat kepepet begini, saat-saat lagi membutuhkan dana gitu ya, wah ternyata sangat membantu ya teman-teman. Dapat supply dari TikTok gitu ya. Jadi teman-temanku yang kemarin ngeluh, aduh saya kurang semangat sampai stres TikTok. Enggak, jangan dibikin stres teman-teman. Jalanin aja dengan riang gembira. Jangan fokus duitnya, tapi fokuslah gimana kita memberikan terbaik. Kalau saya tadi dengerin Mas Bang Neo ya, salah satu yang sangat, nah ini teman-teman nih, saya tarik dapat satu lah kurang lebih ini ya, tuh udah masuk ya rekening. Nah coba bayangkan kerja apa yang bisa dari rumah saja, dimanapun kita bisa dapat 1 juta. Ini belum sebulan saya, masih tanggal segini ya. Dikumpul-kumpul dapat 1,1. Alhamdulillah sekali gitu ya teman-teman. Dan ini bisa sangat membantu proses perjalanan untuk menyambung kehidupan gitu ya teman-teman. Nah ini proses seperti apa yang bisa melakukan seperti ini teman-teman. Nah jadi jangan sepelekan yang 10.000, 20.000. Terus tadi lagi-lagi tak tarik lagi, tadi saya dengerin Bang Neo ya. Lama Mas Dery dikasih solusi untuk mencari motivasi. Sebenarnya saya itu butuh kadang-kadang kalau nolak-nolaknya nggak begitu ini banget karena emang udah daily gitu kan. Cuman kadang-kadang trikinya kena. Cuma sebenarnya yang tak cari paling utama apa? Vibe positifnya untuk menyemangati. Kadang-kadang otak kita ini teman-teman lagi loyo, lagi butek itu butuh dengerin something. Iya ya kayak ada setrumnya gitu. Nah itu fresh lagi gitu. Aku sebenarnya cenderung, bahkan aku ikut storybooknya kayak Mas Berto segala macam, sebenarnya itu lebih kayak si Cohen gitu. Pada saat beliau menceritakan kesulitannya bla 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 itu, wah itu kayak jadi daya dorong. Itu yang saya ambil biasanya. Kalau untuk cara TikTokannya sebenarnya cuma berapa persen yang saya ambil teman-teman. Cuman yang lebih mengena di saya adalah itu motivasinya, vibe positifnya, trumnya itu yang saya dapat gitu. Apalagi kemarin kalau Mas Pirto saya dibeli cerita lagi baru kehilangan orang tua dan di situ diceritakan gimana caranya bisnis. Ternyata saat COVID dia itu bangkrut minus teman-teman. Seorang pebisnis yang udah sukses terus di COVID beliau kena hancur, bangkrut gitu ya, sampai minus. Lah itu kan kondisi gue dulu gitu. Terus beliau cerita dia itu karena masih dianggap kaya gitu sama teman-temannya, banyak orang yang mau pinjam duit ke dia. Padahal orang nggak tahu kalau dia posisinya dari orang yang punya apartemen, bisa jalan-jalan ke luar negeri, ke Eropa, bebas gitu ya. Free money lah ibaratnya udah kayak gitu ya. Terus tiba-tiba COVID hancur, bangkrut, mulai lagi dari nol. Itu bangkrutnya minus ya, bukan ini berarti minus, bukan bangkrut lagi tapi minus. Dalam arti gendeng. Berarti dia udah merasakan itu. Terus akhirnya titik baliknya akhirnya dia belajar TikTok dan bisa up lagi. Oh enggak, itu jualan tahu, mulai jualan tahu lagi, gerobakan lagi dari seorang punya kafe, punya restoran, bisnis apa lagi saya nggak paham ya. Sampai turun lagi, bikin gerobakan lagi. Terus dia semangatnya
dia membara 3 bulan, pokoknya habis-habisan brutal gimana cara di jualan tahu, dan akhirnya cabangnya banyak lagi, hampir ratusan. Sudah ratusan akhirnya dilepas lagi. Nggak tahu ceritanya gimana, saya kemarin potongannya gimana, tapi intinya tahunya lepas, entah bangkrut, entah apa, saya nggak paham lagi. Terus akhirnya mulailah belajar TikTok dan meledak sampai sekarang gitu teman-teman. Yang pasti saat beliau bangkrut justru saya naik. Waktu itu ya, saya dikena posisi COVID, saya jualan saya yang saya biasanya sebelumnya 2 tahun puasa benar-benar berbes mili, di COVID dibialik, ibaratnya dinaikkan setinggi-tingginya untuk saya, posisi saya waktu itu gitu ya. Nah, pada saat sekarang ya lagi lay down, tapi tetap masih bisa jalan, tapi nggak sehancur dulu, tapi masih lay down, berat gitu ya. Nah, saya pun juga sekarang mulai belajar TikTok. Nah, makanya teman-teman pembelajarannya adalah jangan sepelekan ini TikTok gitu ya. Jangan menyerah, jangan takut, jangan merasa gagal. Yuk kita sama-sama belajar teman-temanku. Semangat saja, mungkin teman-teman ya banyak, mungkin ada punya hutang segala macam. Ayo dengan gagah berani kita selesaikan. Kalau memang kita belum bisa, ya ngomong baik-baik, jangan ngumpet, jangan lari itu. Karena kalau dengan ngumpet kita menimbulkan masalah baru. Mendingan kita ini loh, ya serahkan diri kita dengan ini saya belum bisa tapi saya ada niat baik, itu lebih better. Dan kalau ada yang perlu dilelang, apapun itu dilelang saja dulu itu kalau misalkan yang hutang ya. Jangan, saya dulu pernah teman-teman yang jatuh, saya ngutang masih zaman gara-gara belajar usaha di awal. Saya kerja terus akhirnya punya mobil kreditan. Saya waktu itu saya nggak mau dilepas lah, suruh jual. Tapi pada saat saya udah mulai ngerti usaha, saya bangkrut segala macam, dengan riang gembira saya lepas tuh mobil. Yang penting nggak jadi beban. Bahkan rugi, dibilang ruginya parah gitu kan. Tapi daripada jadi beban, dari situ pembelajaran saya, yes. Yang mobil kesayangan saya, yang dengan gimana pun saya akan pertahankan, tapi waktu itu dengan loss, dengan lepas, saya lepaskan. Yang penting ada duit bisa mengurangi hutang, dan saya juga lepas dari cicilan. Itu teman-teman. Itu proses cerita saya sedikit ini. Jadi TikTok ini walaupun sedikit, insya Allah bisa bertumbuh. Yang penting satu lagi, konsisten. Dan saya ini terus belajar terus gimana ya benerin. Kayak sekarang lagi benerin, cover itu penting. Terus cara upload itu bener-bener kalau bisa dijaga, jangan terlalu terburu-buru. Karena otaknya brutal, akhirnya saya bikin 53 video tapi kualitinya turun. Terus jam uploadnya juga ngawur, pokoknya ngawurnya nggak, misalkan jedanya view-nya masih belum oke, aku udah penting view gitu kan. Nah, betternya 15 menit, setengah jam atau 1 jam jedanya ini setelah saya coba belajar dari hal itu, iya. Nah ini oke, konten udah bagus, sudah naik, tapi kok penjualanku turun. Kenapa? Ya berarti aku harus tambah lagi uploadanku. Kalau kemarin aku kan bisa 30-50 gitu. Nah, kenapa sekarang ya harus tak naikkan lagi 15-20 gitu. Hari ini moga-moga saya mampu ya. Karena ternyata kayak gini. Jadi itulah saya terus berlatih, belajar dari kesalahan, kegagalan. Jadi makanya teman-teman kalau ada yang ngomong kok saya semangat, ya emang harus gitu. Jangankan saya, orang-orang yang udah sukses saja mereka semangatnya luar biasa lah. Kayak saya masih nenak nunu, masih gagal, salah. Kalau saya nggak habis-habisan, jujur saya sebenarnya belum habis-habisan teman-teman, masih banyak malesnya jujur loh. Aduh piye gitu. Nah teman-teman, moga-moga ini cerita saya ini nyetrum ke teman-teman ya. Intinya yuk kita berbagi positif, dan terima kasih lagi-lagi ke teman-teman yang sudah support komentar, masukannya, terima kasih banyak. Komentarnya tidak cuma khusus buat saya, tapi wabil khusus juga untuk teman-teman yang subscribe di sini. Ternyata ada yang lagi berjuang seperti saya ya, masih banyak yang berjuang, masih berbicaranya aja susah, enggak apa-apa, gaspol aja, enggak ada yang nonjokin kita. Kita ngomong jelek, udahlah bodoh amatin aja. 100 video pertama jelek, 1000 video pertama pasti akan ada peningkatan. Jangan kan 1000, 10.000, sejuta pun, ayo gaspol aja. Masa iya digempur Tuhan tidak bukan jalan? Insya Allah dibukakan jalan. Yuk, semangat, gaspol semuanya. Lanjut ya, next video. Jadi intinya jangan sepelekan, 1000, 2000, 3000, berapapun itu gaspol aja, nikmatin, syukurin. Kalau katanya Bang Neo, upload, lupakan. Tujuannya apa? Biar nggak nunggu-nunggu view, biar nggak nunggu penjualan. Pokoknya terus aja, yakin lagi, tugas kita ikhtiar, hasil Tuhan jua yang menentukan.